selamat berjumpa lagi di Hagios Kids Online Service. Kami senang bisa menjumpai teman-teman di rumah di hari yang ceria ini. Nah, supaya kita makin semangat, kita bangkit berdiri yuk, kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk! Sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Brother, that's Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, yeah, Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam,
Halo, kita berjumpa lagi di Hagios Smart Kids. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara dan belajar firman Tuhan dari Markus 2 ayat 1 sampai 5. Teman-teman kalau ingat ceritanya, pasti semua tahu tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum. Nah, sebelumnya kita akan baca dulu ya, biar semuanya tahu ceritanya. Mari kita membuka Markus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian ayat firman Tuhan. Kapernaum itu adalah sebuah kota yang sangat penting bagi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Kapernaum itu ibarat pusat pelayanan Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan Yesus melayani kemanapun, selalu pada akhirnya kembali ke Kapernaum. Tuhan juga mengajar di sinagog yang ada di Kapernaum. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di rumah di Kapernaum, Tuhan sedang mengajar firman Tuhan, dan pada saat itu Tuhan juga menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, pada saat Tuhan ada dalam rumah dan banyak orang di dalam rumah dan juga di depan rumah, ada 4 orang yang sedang mengantarkan 1 orang lumpuh. Mereka ingin masuk tapi tidak bisa karena tempatnya sudah penuh dengan banyak orang. Sehingga mereka memutuskan untuk naik ke atap dan menurunkannya dari atap dengan cara membongkar atapnya dan menurunkan tilamnya. Dan pada saat itulah mereka menempatkan orang lumpuh itu di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Itu singkat cerita firman Tuhan yang baru saja kita baca. Nah, ada hal yang sangat menarik pada pagi hari ini mengenai kisah Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Yang pertama, perhatikan 4 orang yang mengantarkan orang lumpuh ini. Mereka di dalam Alkitab sama sekali tidak disebutkan apakah itu teman, apakah itu keluarga, apakah itu tetangga, tidak ada sama sekali. Jadi mungkin mereka tidak mengenal siapa yang sakit, tetapi mereka punya kepedulian, mempunyai hati, mempunyai belas kasihan untuk mengajak bertemu Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Dan mereka melakukan dengan penuh pengorbanan. Teman-teman, mungkin perlu tahu bahwa rumah di Israel pada zaman Tuhan Yesus tidak bisa disamakan dengan rumah yang saat ini teman-teman lihat. Rumah-rumah di Israel pada saat itu hampir tidak ada jendela. Kecil-kecil dan gelap. Oleh karena itu, atap adalah tempat yang sangat penting. Mereka kadang-kadang di atap bisa tidur juga, bisa menjemur pakaian, bisa menjemur hasil panen, juga bisa berdoa di atap, sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ya, nah oleh karena itu mereka berinisiatif mengajak orang yang lumpuh ini ke atas atap, membongkar atapnya dan menurunkan tilamnya sampai bertemu persis di hadapan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, Tuhan Yesus sangat mengagumi iman keempat orang ini. Mereka tidak mengenal siapa yang sakit, tetapi mereka begitu memiliki kerinduan untuk mengantarkan dan mengajak bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang menarik, pelajaran yang penting buat teman-teman semua. Mengapa? Ya, ada gambaran yang sangat bagus, yaitu bahwa orang lumpuh itu tidak selalu lumpuh secara jasmani. Mungkin teman-teman melihat orang lumpuh sekitar kita, tetapi lumpuh tidak selalu kakinya yang lumpuh. Lumpuh itu adalah gambaran ketidakberdayaan. Lumpuh itu gambaran dari sebuah penderitaan, masalah yang sangat berat, tidak sanggup menghadapinya. Itu banyak di sekitar teman-teman semua. Oleh karena itu, cerita ini mengajarkan kepada teman-teman supaya teman-teman dan kita semua senantiasa ada kepedulian jika ada teman kita, orang sekitar kita, kenal atau tidak kenal, mungkin mereka mempunyai masalah yang sangat berat, tidak berdaya, lumpuh jasmani, lumpuh rohani, mungkin juga lumpuh materi, maka teman-teman harus mempunyai juga belas kasihan kepada mereka. Oke? Ini penting sekali buat teman-teman semua. Ini yang pertama. Yang kedua, jika mereka mengajak bertemu Tuhan Yesus, maka itu berarti bahwa mereka yakin Yesus sanggup menyembuhkan. Mereka mempunyai apa? Mempunyai iman. Itulah yang Tuhan menghargai keempat orang ini.
Mari kita baca ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Demikian ayat firman Tuhan. Oke, kau ulang ayatnya ya. Satu ayat saja yang sangat penting. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Teman-teman semua, ketika kita mempunyai teman, kita nggak kuat untuk menggotong mereka, kita nggak punya kemampuan, mungkin karena kita nggak punya harta benda untuk mengangkat beban mereka, mungkin kita nggak punya kekuatan fisik juga, Tuhan mengajarkan supaya kita juga menggotong mereka, teman-teman kita yang perlu pertolongan, dengan cara apa? Mendukung di dalam doa. Dan tidak kenal menyerah. Terus berdoa supaya teman kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Kita punya iman, kita bertindak sampai orang itu, teman kita yang membutuhkan bertemu dengan Tuhan dan dipulihkan. Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Pada pagi hari ini kita telah belajar bagaimana kita mempunyai iman yang besar kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi orang yang tidak berdaya, jasmani maupun rohani. Mari kita mempunyai kepedulian. Mari kita semua senantiasa memiliki iman. Kita berdoa dan kita mengajak orang lain yang membutuhkan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Teman-teman sudah siap? Teman-teman mau semua? Kau pasti yakin bahwa semua pasti bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pagi ini teman-teman mempunyai satu ayat hafalan yang diambil dari Galatia 6 ayat 9. Demikian bunyinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Teman-teman diskusikan dengan orang tua kalian tentang pentingnya kepedulian kepada sesama. Ayo katakan, aku mau peduli kepada orang lain seperti Yesus peduli kepada mereka. Kita ulang lagi ya. Aku mau peduli kepada orang lain seperti Yesus peduli kepada mereka. Minggu ini yang teman-teman harus lakukan adalah tunjukkan kepedulianmu kepada teman yang sedang membutuhkan. Oke? Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami telah belajar dari 4 orang yang memiliki iman, memiliki doa dengan tidak menyerah, bahkan mereka mempertemukan orang yang lumpuh, berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga Engkau memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya Engkau berikan hati bagi kami, bagi teman-teman kami Bapa, untuk peduli kepada sesama kami, sehingga mereka juga berjumpa dengan Tuhan, dan mereka mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang 1 minggu depan, dan kami akan percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berjalan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, seru sekali aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu menebar kebaikan. God bless you.